So, cashless ada di mana-mana sekarang. Sekarang jarang tempat yang di Bandung itu kalau misalnya kita bayar cash only gitu. Jarang sekarang. Jadi bagi seorang mahasiswa, bagaimana sih efek dari cashless ini kepada behavior-behavior pattern yang kita lakukan, atau bagaimana kita hidup sehari-hari itu diefek sama cashless ini? Saksikan video berikut untuk mengetahuinya. Masalah yang saya rasakan adalah hadirnya sistem cashless payment membuat saya lebih boros dan impulsif dalam mengeluarkan uang. Permasalahannya adalah dampak dan pengaruh sistem teknologi cashless payment membuat saya lebih boros dan impulsif dalam menghabiskan uang. Masalah yang pernah saya alami yaitu perilaku saya yang boros atau konsumtif dalam melakukan cashless payment di tempat makan atau restoran. Permasalahannya adalah ditemukannya sistem pembayaran cashless membuat kita lebih boros dan lebih impulsif dalam menghabiskan uang. Permasalahannya adalah perilaku boros dan impulsif dengan adanya sistem pembayaran cashless. Penggunaan cashless payment membuat saya menjadi lebih boros dalam pengeluaran. Masalah yang saya hadapi adalah digital payment atau yang biasa disebut QRIS membuat kita lebih boros, lebih impulsif dalam membeli segala sesuatu. Yang terlibat dalam permasalahan tersebut adalah saya. Permasalahan ini terjadi pada diri saya sendiri. Yang terlibat dalam masalah tersebut adalah saya. Yang terlibat dalam masalah tersebut adalah saya. Yang terlibat dalam masalah ini adalah saya. Yang terlibat dalam masalah ini yaitu diri saya sendiri. Yang terlibat dalam masalah ini adalah saya. Pengalaman ini biasanya kerap kali saya lakukan saat di rumah, terkhusus saat sedang bermain game online. Juga terkadang saya lakukan di rumah teman. Pengalaman ini dapat terjadi di mana saja ketika saya memesan makanan secara online. Perilaku boros dan impulsif seringkali terjadi saat saya berada di kafe, food court, ataupun ketika saya berbelanja melalui aplikasi e-commerce di rumah. Masalah tersebut sering terjadi di tempat makan, kemudian supermarket, minimarket. Perilaku boros dan impulsif saya dalam membeli barang biasanya terjadi di toko baju, toko make up, atau outlet makanan-makanan lainnya. Masalah ini terjadi ketika saya sedang pergi keluar makan bersama teman-teman atau saya sendirian pergi keluar untuk makan sendiri. Masalah ini terjadi ketika saya pergi berkumpul bersama teman di sebuah kafe. Masalah tersebut biasanya terjadi hampir setiap saya pergi ke mall atau ke tempat yang menjual makanan. Namun, terakhir kali hal itu terjadi adalah 2 minggu yang lalu. Permasalahan tersebut muncul terakhir kali saya lakukan 2 minggu yang lalu. Selama kurang lebih 2 tahun terakhir, saya telah merasakan berbagai manfaat dan tantangan dalam menggunakan metode pembayaran ini. Masalah yang saya alami tersebut terjadi ketika awal saya merantau, lebih tepatnya ketika bulan September sampai Desember tahun 2022 kemarin. Masalah ini sudah saya rasakan dari SMA hingga sekarang. Masalah tersebut muncul kira-kira dari 2 tahun yang lalu ketika saya pertama kali membuat mobile banking. Kapan masalah tersebut muncul? Mulainya dari 2020 ketika masa pandemi, dan terakhir yang saya lakukan seminggu yang lalu. Mengapa pembayaran cashless payment dapat membuat saya lebih boros dan impulsif dalam menghabiskan uang? Karena dengan adanya pembayaran cashless payment, membeli barang-barang menjadi lebih praktis. Dengan adanya cashless payment, kita dapat membeli barang di mana saja dan kapan saja.
sehingga uang kita akan lebih boros dan lebih cepat habis. Nah, kemudian karena cashless payment ini tidak memiliki bentuk fisik, sehingga kita tidak akan merasa bahwa duit kita akan cepat berkurang, karena tidak ada bentuk fisiknya yang terasa. Dan uang kita akan mengalir keluar terus-menerus begitu saja, sehingga mendorong konsumerisme dan membeli barang-barang yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Menemukan kenyamanan dan kemudahan menjadi alasan utama saya memilih metode pembayaran ini. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering menggunakan layanan ojek online untuk memesan makanan. Metode ini memberikan saya kemudahan karena saya tidak perlu membawa uang tunai dan cukup menggunakan aplikasi di ponsel untuk melakukan pembayaran. Selain itu, saya juga mendapatkan akses ke berbagai promosi dan diskon yang ditawarkan. Meskipun begitu, ada sebuah dilema yang saya hadapi ketika menggunakan cashless payment. Cashless payment dapat membuat perilaku boros dan impulsif karena pembayarannya yang sangat mudah. Dan juga karena kita tidak memegang langsung uang tunai, kita jadi tidak berpikir panjang untuk melakukan pembayaran. Apalagi, sekarang banyak promo-promo yang ditawarkan ketika kita membayar dengan sistem cashless. Cashless payment bisa dikatakan lebih membuat kita lebih boros. Karena menurut pengalaman saya, cashless payment ini memiliki promo yang lebih menarik, lebih besar daripada apa yang ditawarkan oleh pembayaran cash. Masalah tersebut dapat terjadi karena sifat konsumtif dan impulsif dalam diri saya yang bergelonjak ketika pertama kali memegang uang bulanan. Ditambah dengan adanya sistem transaksi tanpa tunai yang membuat saya tidak sadar seberapa banyak uang yang telah saya keluarkan untuk membeli suatu barang. Adapun alasan mengapa sistem pembayaran cashless ini membuat saya lebih boros dan impulsif adalah karena saya tergiur dengan tampilan makanan dan minuman yang tertera pada menu di kafe. Selain itu, pembayaran yang mudah hanya dengan mengeluarkan smartphone saja membuat saya secara tidak sadar sudah mengeluarkan uang terlalu banyak untuk makanan dan minuman yang seringkali saya tidak inginkan. Bagaimana permasalahan boros dan impulsif dalam menghabiskan uang akibat cashless payment bisa muncul? Ketika saya melihat-lihat barang-barang di toko atau outlet atau mall, saya merasa ingin membeli barang-barang tersebut. Nah, dengan adanya cashless payment, maka pembelian barang-barang tersebut akan semakin mudah dan membuat saya terdorong untuk membeli barang-barang tersebut karena tidak adanya kesulitan. Misalnya, kalau tidak ada cashless payment, untuk membeli barang harus menggunakan uang tunai. Ketika itu saya lupa membawa uang tunai, maka saya tidak bisa membeli barang-barang tersebut. Dan kebanyakan barang-barang yang ingin saya beli adalah sebuah keinginan, bukan sebuah kebutuhan. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Cara mengatasinya adalah dengan membiasakan diri untuk membeli barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, sehingga tidak akan bersikap boros dan impulsif dalam membeli barang, meskipun ada cashless payment. Permasalahan tersebut awalnya muncul dan dilatar belakangi karena ketertarikan berlebihan saya dalam bermain game online, sehingga mendorong perilaku saya menjadi impulsif atau boros dengan membeli berbagai skin atau karakter dalam game online, serta didorong dengan adanya sistem pembayaran cashless payment yang lebih mudah, simpel, dan praktis. Penyelesaian masalah tersebut, saya biasanya membatasi diri saya dalam bermain game online dengan menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas di luar rumah. Saya seringkali tergoda untuk memesan makanan dalam jumlah yang lebih banyak agar mendapatkan diskon yang dijanjikan. Saya merasa bahwa dengan memesan lebih banyak, saya mendapatkan potongan harga yang signifikan dan merasa lebih hemat dalam pengeluaran. Kenyataannya, saya hanya melihat potongan harga yang diberikan tanpa mempertimbangkan jumlah yang sebenarnya dibutuhkan. Dengan pengalaman ini, saya merasa bahwa cashless payment memiliki manfaat sekaligus tantangan yang perlu dipertimbangkan. Namun, saya tetap memilih untuk menggunakan metode pembayaran ini karena kenyamanan dan kemudahannya, tetapi juga belajar untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Diskon dan promosi hanya menjadi pertimbangan dan tidak lagi menjadi faktor utama yang mengalihkan pikiran saya.
Saya menyelesaikan masalah tersebut dengan membagi keuangan saya menjadi 3 bagian, yaitu untuk tabungan, keinginan, dan kebutuhan. Saya memprioritaskan kebutuhan dan tabungan dulu, dan sisanya baru saya akan pakai untuk keinginan saya. Bagaimana masalah tersebut terjadi atau muncul? Menurut saya masalah tersebut muncul karena mungkin seringkali kita tergiur untuk membeli sesuatu karena promo atau potongan yang besar yang ditawarkan oleh cashless payment. Tetapi kita juga mungkin tidak terlalu membutuhkan barang-barang tersebut atau makanan tersebut. Solusi yang saya bisa tawarkan dari masalah ini adalah dari diri kita sendiri. Kita harus tahu cara kebutuhan kita seperti apa, cukup atau tidaknya, dan kita harus bijaksana dalam menggunakan teknologi tersebut. Kita harus dapat mengontrol teknologi tersebut, jangan membuat teknologi tersebut mengontrol kita. Masalah tersebut dapat terselesaikan dengan membiasakan untuk memegang uang tunai. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi di HP saya untuk menghitung pengeluaran saya setiap harinya. Dan dalam aplikasi tersebut akan otomatis terkalkulasi pengeluaran saya setiap hari, setiap minggu, maupun setiap bulannya. Dan dari situ saya bisa mengetahui apakah bulan-bulan tertentu itu pengeluaran saya sudah sesuai apa tidak. Cara yang saya lakukan untuk menanggulangi masalah ini adalah dengan bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya benar-benar menginginkan makanan atau minuman ini, ataukah saya hanya lapar mata saja. Video tadi adalah hanya beberapa contoh dari teman kampus saya tentang bagaimana cashless payment efeknya ada di kehidupan mereka. Jadi, kalian suka nggak sih sama cashless payment ini? Atau kalian lebih prefer cash only? Well, thank you for watching the video. Leave a comment and like. Thank you.